kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ada 2 pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini. Apakah anak-anak pernah melakukan kesalahan? Pernah? Ya? Iya. Apa yang harus kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan? Ya, Pedro? Meminta maaf. Jadi, kalau kita sudah melakukan kesalahan, maka kita harus bisa meminta maaf. Nah, anak-anak, demikian pun dengan Yesus. Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan. Dan perumpamaan yang digunakan oleh Yesus adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Di mana sikap yang perlu kita petik dari perumpamaan anak yang hilang ini adalah sikap saling mengampuni dan saling memaafkan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, supaya anak-anak bisa memahami atau bisa mengerti bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan menggunakan perumpamaan. Jadi ini hal yang ingin dicapai dalam materi kita hari ini. Di sini ada sebuah cerita, yaitu tentang kisah pengampunan. Baik, anak-anak coba perhatikan di layar dan baca baik-baik cerita yang ada di layar. Setelah menyimak kisah tentang pengampunan tadi, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kisah tentang pengampunan. Pertanyaan pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam kisah pengampunan. Yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita adalah suster dan bapak uskup. Pertanyaan kedua, apa pesan yang dapat dipetik dari kisah pengampunan? Ya, Julia. Pesan yang dapat dipetik dari kisah pengampunan adalah Allah Maha Rahim dan pengampunan. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi baik, anak-anak, jadi kisah yang berjudul tentang pengampunan tadi itu mau menegaskan bahwa Allah itu adalah Maha Rahim dan Maha Pengampunan. Ya. Allah tidak pernah mengingat-ingatkan dosa kita manusia. Tidak seperti kita manusia sering mengingat-ingatkan dosa orang lain. Tetapi Allah tidak pernah mengingat-ingatkan dosa manusia. Ini pesan yang perlu dipetik dari kisah tentang pengampunan. Sekarang kita lihat bersama tentang apa alasan Yesus itu menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Baik, sekarang Ibu minta anak-anak semua masuk dalam kelompok masing-masing. Baik anak-anak, kalau sudah duduk dalam kelompok, sekarang Ibu mau bagi lembar kerja anak-anak. Jadi sebentar anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan itu, tulis di lembar ini. Di situ ada soal, lalu sebelah bawah itu ada jawabannya. Anak-anak tulis jawabannya sebelah bawah. Baik, perhatikan dalam lembar kerja di situ. Pertanyaan pertama, jelaskan alasan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus yang lain yang terdapat dalam kitab suci. Baik anak-anak, sudah
Sudah ada jawaban? Sudah, Bu. Kalau sudah ada jawaban, sekarang saya minta masing-masing ketua kelompok untuk membaca hasil diskusi. Kita lihat pertanyaan pertama. Jelaskan alasan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Kelompok 1 mana? Agar para murid Yesus atau manusia dapat mengerti dengan mudah makna kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Iya. Kelompok 2? Agar para murid Yesus atau manusia dapat mengerti dengan mudah makna kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Kelompok 3 jawabannya? Agar para murid Yesus atau manusia dapat mengerti dengan mudah makna kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Iya. Baik. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Sebutkan contoh-contoh perumpamaan yang lain yang terdapat dalam kitab suci. Kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3. Sebut satu. Perumpamaan tentang seorang penabur. Kelompok 2. Perumpamaan dari Ulangan Injil Matius bab 3 sampai 25 ayat 24 sampai 30. Iya, kelompok 3. Perumpamaan tentang harta yang berpedang Matius bab 13 ayat 44 sampai 5. Iya, baik. Jadi itu alasan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Alasannya itu agar para murid Yesus atau kita manusia dapat mudah untuk mengerti, memahami pesan yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sekarang kita masuk pada pendalaman teks kitab suci. Kita melihat perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Jadi perumpamaan yang digunakan oleh Yesus yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Saya minta anak-anak perhatikan video yang di layar ini. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarang. Anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton video yang di layar. Video tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik, untuk lebih mendalami teks tentang anak yang hilang ini, di sini ada beberapa pertanyaan yang anak-anak harus kerjakan dalam kelompok. Sekarang Ibu bagikan soalnya. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Semua sudah ada jawaban tadi? Kalau sudah, saya minta ketua kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok tadi. Kita lihat soal nomor 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam kisah anak yang hilang. Kelompok 1. Ayah dan anak bungsu dan sulung. Iya. Kelompok 2. Ayah dan anak bungsu. Iya. Kelompok 3. Si bungsu, ayah, si sulung dan hamba-hamba. Iya. Sekarang soal nomor 2. Apa yang dilakukan oleh si bungsu setelah menerima warisan dari ayahnya? Memboroskan harta kekayaan ayahnya. Berfoya-foya, berpesta pora. Sekarang nomor 3. Apa yang dilakukan oleh si bungsu setelah ia menyadari atas perbuatannya? Ingin kembali kepada ayahnya, menyesal dan bertobat, meminta maaf kepada ayahnya dan mengaku kesalahannya,
Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Sikap apa yang ingin kita teladani dari kisah perumpamaan anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Sikap saling mengampuni, sikap saling memaafkan, sikap rendah hati dan mau memaafkan. Iya, tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, melalui perumpamaan anak yang hilang tadi, di situ Yesus mau memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik, Bapa yang maha murah serta maha pengampuna. Ya. Dan ini merupakan sikap yang perlu kita teladani dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu lihat si bungsu memboroskan harta kekayaannya. Nah, setelah dia memboroskan harta kekayaannya, dia menyadari segala perbuatannya dan mau mengakui segala kesalahannya kepada bapaknya. Dan ini merupakan sikap yang perlu kita teladani, bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita perlu menyadari dan mau bertobat. Iya. Dan Allah Bapa tidak pernah menghitung-hitung setiap dosa manusia. Dan apabila kita kembali kepada Bapa, berarti kita kembali memulai hidup baru dengan semangat baru. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian refleksi. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun untuk refleksi. Dan ibu minta anak-anak itu merenung dan menjawab di dalam hati. Setelah memahami materi tentang kisah pengampunan tadi, tentang perumpamaan anak yang hilang, apakah selama ini anak-anak telah mengampuni dan memaafkan sesama yang bersalah? Apakah anak-anak pernah meminta maaf ketika melakukan kesalahan? Atau apakah selama ini anak-anak telah memahami makna pengampunan seperti yang diajarkan oleh Yesus dari kisah tentang perumpamaan anak yang hilang? Anak-anak, renungkan pertanyaan refleksi itu baik-baik dan jawablah dalam hati masing-masing. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian aksi. Nah, dalam bagian aksi ini, Ibu ada bagi lembaran yang berisi aspek-aspek yang perlu dinilai. Di situ, anak-anak minta untuk memberi tanda centang pada angka 4 apabila selalu, angka 3 bila sering, angka 2 bila kadang-kadang, dan angka 1 apabila tidak pernah. Iya. Lihat di situ ada pernyataan sikap. Perhatikan di dalam ada pernyataan sikap toh? Ada. Ya. Sekarang misalnya lihat nomor 1. Saya selalu meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Sesuai kenyataan ya. Anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa.